Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi dan di sini saya akan menjelaskan tentang membaca ekstensi. Sebelum kita masuk ke dalam materi membaca ekstensi, ada baiknya kita membahas dulu tentang membaca. Seperti yang kita ketahui bersama, membaca itu adalah salah satu keterampilan berbahasa yang dimulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, secara umum, membaca ialah adalah aktivitas yang berupa mengeja huruf atau melafalkan kata, kalimat, dan paragraf. Nah, para ahli pun juga berpendapat mengenai definisi membaca ini. Salah satunya adalah Henry Guntur Tarigan tahun 1984 halaman 7, ia mengatakan bahwa membaca adalah proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Nah, para ahli lain pun juga berpendapat mengenai definisi dari membaca. Salah satunya adalah Hitlerman pada bukunya yang berjudul Reading in Changing World tahun 1978, dia mengatakan bahwa membaca adalah sebuah proses merekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks atau tulisan serta informasi yang digagas oleh penulis. Nah, berdasarkan pendapat dari dua pendapat ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa membaca adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan lewat media bahasa tulis yang sebelumnya, ide atau gagasan sebelumnya sudah direkonstruksi. Kita lanjut ke tujuan dan manfaat membaca. Tentu setiap orang pasti memiliki tujuan membacanya masing-masing. Ahli yang bernama Farida Rahim pada tahun 2008 mengatakan ada 9 tujuan membaca. Di antaranya 1. Kesenangan, 2. Melatih kemampuan untuk membaca nyaring. Yang ketiga, terbiasa untuk menggunakan strategi tertentu dalam membaca. Yang keempat, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik yang beredar. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diperolehnya. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasi atau menolak prediksi. Yang kedelapan, mempelajari tentang struktur teks. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Ngomong-ngomong soal manfaat, banyak sekali manfaat membaca yang bisa kita rasakan dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, mengurangi rasa kecemasan dan kegalauan. Yang kedua, membuat otak berkembang. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Yang kelima, sebagai penghibur, karena meningkatkan daya ingat seseorang. Kita lanjut ke tujuan dan manfaat membaca. Tentu setiap orang pasti memiliki tujuan membacanya masing-masing. Ahli yang bernama Farida Rahim pada tahun 2008 mengatakan ada 9 tujuan membaca. Di antaranya 1. Kesenangan, 2. Melatih kemampuan untuk membaca nyaring. Yang ketiga, terbiasa untuk menggunakan strategi tertentu dalam membaca. Yang keempat, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik yang beredar. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diperolehnya. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasi atau menolak prediksi. Yang kedelapan, mempelajari tentang struktur teks. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Ngomong-ngomong soal manfaat, banyak sekali manfaat membaca yang bisa kita rasakan dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, mengurangi rasa kecemasan dan kegalauan. Yang kedua, membuat otak berkembang. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Yang kelima, sebagai penghibur, karena meningkatkan daya ingat seseorang. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu jenis membaca ekstensif. Sebelum kita membahas jenis membaca ekstensif, ada baiknya kita telusuri dulu apa itu membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca yang dilakukan dalam hati, yang mana pembaca itu harus membaca sebuah wacana dalam waktu yang sangat terbatas. Menurut Brockton, ada 3 tipe dalam membaca ekstensif, di antaranya membaca survei. Nah, di sini saya sudah sediakan sebuah buku
di sini saya akan melakukan membaca survei. Yang pertama itu kita baca dulu kata pengantarnya. Kita lihat kata pengantarnya. Nah, yang pertama itu bacalah kata pengantar dari sebuah buku atau survei. Biasanya, dalam kata pengantar ini terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam bacaan ataupun buku tersebut. Nah, yang kedua, lihat dari fisik bukunya, baik itu dari covernya ataupun bagian belakangnya. Akan terdapat informasi mengenai siapa pengarangnya, judul buku tersebut, kapan tahun terbit buku tersebut, dan sebagainya. Yang ketiga, perhatikan daftar isinya. Ya, ini daftar isi dari buku tersebut. Maka tandai salah satu bab atau subbab yang dianggap penting. Misalnya saya ngambil bab 2, yaitu bab 2 sumber-sumber hukum Islam. Nah, yang keempat, tuliskan hasil dari membaca tadi saya ulangi. Yang keempat, tuliskan hasil dari membaca survei tadi yang isinya itu adalah poin-poin penting. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu membaca sekilas atau membaca skimming. Nah, membaca sekilas ini hampir sama dengan membaca dangkal. Namun bedanya, membaca ini bukan membaca di mana seorang pembaca itu untuk membaca cepat dengan cara mencari poin-poin yang dianggap yang penting dalam bacaan atau sebuah buku. Nah, sini sudah ada tersedia satu lembar koran. Ya, di sini saya membaca skimming. Saya menjelaskan cara-caranya. Yang pertama, saat membaca sekilas, usahakan matanya bergerak, jangan kepalanya. Matanya yang harus bergerak, bukan kepalanya. Dan bibir harus diam. Nah, yang kedua, berikan tanda pada poin-poin penting. Misalnya ini ada pekan olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2019. Nah, yang berikutnya yang diperlombakan ini adalah tenis, lapangan bola, dan atletik. Nah, jika sudah mendapatkan poin-poin penting tersebut, yang ketiga, saat membaca usahakan jangan memakai alat bantu seperti pulpen ataupun jari. Nah, setelah langkah-langkah tadi dilakukan, sama seperti membaca survei sebelumnya, tuliskan poin-poin tersebut. Kita masuk pembahasan terakhir, yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal ini seperti yang saya bilang sebelumnya, itu hampir sama dengan membaca sekilas, namun di sini tujuannya berbeda. Membaca dangkal ini adalah membaca yang tujuannya hanya untuk mengetahui informasi secara dangkal atau sifatnya umum, dan biasanya untuk mencari kesenangan semata. Nah, dan dari sini ada sebuah cerpen. Saya ambil dari buku Teori Sastra karangan Wahyu Siswanto. Mari kita saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, hampir sama seperti membaca sekilas. Usahakan mata yang bergerak, bukan kepalanya yang bergerak. Nah, yang kedua, hampir sama seperti sebelumnya. Kita usahakan jangan memakai alat bantu. Yang ketiga, jika menemukan poin-poin penting dalam sebuah cerpen ataupun sebuah bacaan, maka berikan tanda. Misalnya ini saya menandai sini, menandai aku, berarti karakternya istri. Nah, jika sudah membaca semua dari bagian cerpennya ini ataupun bacaannya, maka hasil dari membaca dangkal ini tuliskan rangkumannya ataupun poin-poin yang penting. Oke, itu saja penjelasan mengenai membaca ekstensif. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun dalam prakteknya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.